Coba bayangkan sejenak ya. Pernah nggak sih kamu merasa terjebak di dalam rutinitas fisik kamu sendiri? Terjebak rutinitas fisik tuh maksudnya kayak, Kayak pas kamu lagi lapar banget, atau marah, atau capek luar biasa gitu, terus tiba-tiba kamu bereaksi dengan cara yang sama sekali nggak mencerminkan dirimu yang sebenarnya. oh iya kayak tiba-tiba ngebentak orang, padahal biasanya santai. Benar, kamu ngebentak orang, atau mengambil keputusan impulsif. Dan di saat yang sama, jauh di sudut pikiran kamu tuh rasanya ada sesuatu yang jauh lebih jernih. Sesuatu yang lebih besar, yang lagi nontonin tingkah laku kamu sendiri sambil mikir, kenapa ya saya ngelakuin ini? Rasanya aneh banget kan? Kayak kita tuh cuman tawanan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itu dia, perasaan kayak dikurung gitu loh. Dan itu sebenarnya perasaan yang sangat universal ya. Cuman kebanyakan dari kita menganggapnya, ini cuma efek samping dari stres atau kurang tidur. Iya, tinggal ngopi aja, beres gitu kan pikirannya. Tepat. Kita menguap, minum kopi, terus kita lupain. Kita jarang banget berhenti sebentar buat menanyakan satu pertanyaan fundamental ini. Kalau kamu merasa terjebak, terus siapa sebenarnya yang menjebak? Dan siapa yang dijebak? Wah, merinding saya dengarnya. Dan hari ini, kita bakal bongkar pertanyaan itu lewat sebuah teori yang sangat mengejutkan ya. Kita lagi menelusuri materi dari sebuah video di kanal YouTube The Mahdi Has Appeared, judulnya The Path of the Initiate, Religion's Best Kept Secret. Video ini punya sudut pandang yang luar biasa tajam. Bener banget. Argumen utamanya adalah bahwa agama, khususnya di tradisi Abrahamik kayak Yudaisme, kekristenan, dan Islam, itu bukan sekedar daftar periksa moralitas supaya kita bisa masuk surga. Bukan cuma sekedar checklist pahala gitu. Sama sekali bukan. Agama pada inti rahasia esoteriknya, itu adalah sebuah manual peperangan. Peperangan ngelawan siapa nih? Melawan biologi kita sendiri. Wow, jadi bukan ngelawan musuh di luar sana ya? Bukan. Peperangan ini terjadi setiap detik di dalam diri kita. Gagasan utamanya adalah manusia itu pada dasarnya sebuah medan tempur yang brutal. Di satu sisi, ada jiwa kuno yang asalnya dari dimensi yang jauh lebih tinggi. Aha. Nah, di sisi lain, ada pakaian fisik atau tubuh kita ini yang sepenuhnya digerakkan oleh insting hewani yang primitif. Tapi tunggu dulu, kalau tujuannya adalah perkembangan spiritual jiwa, kenapa kita harus repot-repot dimasukkan ke dalam tubuh biologis ini? Maksud saya, kalau tubuh ini pada dasarnya adalah hewan yang egois, yang menahan jiwa kita sebagai sandera, Kenapa nggak jadi roh aja dari awal gitu? iya, bukankah lebih gampang kalau pencipta membiarkan kita tetap jadi entitas spiritual aja? Kayak malaikat misalnya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah letak ironis sekaligus keagungan dari posisi manusia. Kalau kita lihat dari tradisi esoterik yang dibahas ini, jiwa memang asalnya dari realitas yang lebih tinggi, kayak Taman Eden atau dunia Adam gitu. Jadi jiwa itu suci ya pada dasarnya? Suci dan abadi. Tapi masalahnya gini, kesucian tanpa ujian itu adalah kesucian yang statis. Malaikat itu statis. Gimana tuh maksudnya statis? Malaikat kan nggak punya hawa nafsu. Mereka nggak pernah ngerasa lapar, nggak punya ego, nggak ada dorongan biologis untuk bersaing. Jadi kepatuhan mereka itu ya otomatis aja. Saya mulai paham nih. Jadi ibaratnya malaikat itu kayak program komputer yang cuma ngejalanin kode yang udah ditulis sama programmernya. Mereka nggak punya opsi buat memberontak karena perangkat kerasnya nggak nuntut hal lain. Tepat sekali analoginya. Mereka nggak punya godaan fisik. Dan di ujung spektrum yang satu lagi, yang sangat berlawanan, kita punya hewan. Yang cuma modal insting doang ya. Benar. Hewan sepenuhnya digerakkan oleh insting bertahan hidup, ego, lapar, dan hasrat reproduksi. Mereka nggak punya kompas moral, ya karena mereka nggak dikasih jiwa spiritual tingkat tinggi. Nah, manusia ditempatkan persis di persimpangan ini. Persimpangan antara malaikat dan hewan. Iya, manusia punya jiwa malaikat, tapi dibungkus rapat di dalam tubuh hewan. Wah, ini bikin saya ngebayangin tubuh kita ini tuh kayak, apa ya, kayak spacesuit, baju luar angkasa biologis, tapi berteknologi tinggi. Spacesuit biologis, saya suka istilah itu. Iya kan? Tapi baju luar angkasa ini bukan sekedar kain sama helm mati. Dia itu hidup, punya sistem operasi sendiri. Dia bisa ngerasa lapar, pengen mendominasi orang lain, butuh tidur, butuh divalidasi juga. Sangat menuntut ya si spacesuit ini. Banget.
Dan saking kuatnya alarm dari si spacesuit ini, sang jiwa yang aslinya bertugas jadi pilot atau yang ngemudiin sampai mengalami amnesia total. Dia lupa identitas aslinya. Analogi spacesuit yang amnesia itu presisi banget dengan apa yang dibahas di sumber kita. Bahkan, video itu ngasih satu fakta linguistik yang luar biasa menarik untuk dukung ide ini. Kamu tahu kata untuk manusia dalam bahasa Arab? Insan kan? Betul, insan. Tapi tahu nggak akar katanya dari mana? Wah, apa tuh? Dari kata nesa, yang secara harfiah artinya adalah lupa. Serius, jadi secara bahasa, identitas fundamental kita adalah makhluk yang lupa. Lupa siapa dirinya yang sebenarnya, karena, seperti yang kamu bilang tadi, terlalu terdistraksi sama spacesuit fisik ini. Wow. Jadi dari awal kita emang didefinisikan sebagai pengemudi yang lupa kalau dia lagi nyetir. Tapi itu kan bawa risiko yang gede banget ya kalau si manusia gagal dan malah setirnya diambil alih sama spacesuit hewani ini. Jadinya gimana? Risikonya sangat ekstrim. Ini pertaruhan besar. Kalau jiwa bisa nundukin insting hewan di dalamnya, derajat manusia secara spiritual itu naik. Bahkan lebih tinggi dari malaikat. Karena manusia milih buat patuh di tengah badai hawa nafsu ya. Malaikat kan gak ada badainya. Disetir murni cuma sama amarah, birahi, keserakahan, cuma ngikutin urusan perut, dia jatuhnya ke tingkat yang jauh lebih rendah, lebih buruk dari hewan biasa. Kok bisa lebih buruk dari hewan? Bukannya sama aja jadinya. Beda. Hewan ngebunuh atau makan rakus karena insting murni. Nggak ada moralitas yang dilanggar. Tapi manusia, dia punya kesadaran. Dia sengaja membungkam cahaya batinnya sendiri untuk ngelakuin kejahatan. Oh wow, itu mengerikan sih kalau dipikir-pikir. Oke, jadi kalau tubuh ini tuh masalah utamanya, semacam binatang buas yang mau rebut kemudi, pertanyaan logisnya adalah, gimana cara jiwa memenangkan pertarungan ini? Gimana kita menjinakkan hewan ini? Dan disinilah kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami sama dunia modern. Dan ini mengubah seluruh perspektif kita tentang apa itu ritual agama. Ritual agama yang kayak puasa dan sholat gitu? Iya, banyak orang mandang ritual kayak puasa, sholat, ibadah sabat, atau retret gitu ya, cuma sebagai urusan birokrasi. Kamu ngelakuin ABC, terus dikasih stempel lunas, dapat tiket masuk surga. Iya, kayak checklist harian aja. Udah sholat, udah centang. Padahal makna esoteriknya jauh lebih pragmatis dari sekedar checklist. Ritual-ritual ini sebenarnya adalah alat strategis. Alat strategis buat apa? Senjata fisik yang dirancang spesifik banget untuk ngelemahin ego, atau yang sering disebut nafs. Tujuannya, biar jiwa bisa dapat ruang buat bernafas lagi. Sebentar. Berarti interaksi antara tubuh sama jiwa ini tuh umumnya sistemnya kayak zero-sum game gitu ya? Gimana maksudnya zero-sum game? Ya kayak permainan jumlah 0, kalau yang satu lagi kuat banget, yang satu lagi pasti lemah. Kalau fisik kita lagi bugar, energinya penuh, kenyang banget. Apakah itu berarti kapasitas spiritual kita justru lagi ditekan habis-habisan? Secara esoterik, jawabannya 100% iya. Ha! Serius? Iya. Dua-duanya nggak bisa sama-sama pegang kendali penuh di saat bersamaan. Kalau tubuh fisik dikasih semua yang dia mau, makan berlebihan, tidur kelamaan, kenyamanan absolut, dia dapat loncakan energi besar. Dan energi itu dipakai buat apa? Buat perkuat fungsi hewani dan insting primitifnya. Jadi suara jiwa tenggelam sama suara bising mesin biologis yang lagi pesta pora. Paham? Sebaliknya, pas tubuh dilemahin, dibuat nggak nyaman lewat puasa atau kurang tidur yang terkontrol, tubuh kehilangan tenaga buat mendominasi pikiran. Nah, di saat itulah, jiwa tiba-tiba punya kejernihan buat ambil alih kemudi. Kalau kamu yang lagi dengerin ini mau bukti nyata di kehidupan sehari-hari ya, coba ingat-ingat fenomena food coma. Wah, contoh yang pas banget tuh. Iya kan? Kamu tahu perasaan lemes, ngantuk berat, abis makan siang porsi kuli yang penuh karbohidrat sama daging. Di momen itu jangankan mau duduk diam merenungkan makna alam semesta, atau nahan sabar pas macet. Mau balas email kerjaan aja, otak rasanya udah buntu banget. Betul, karena semua energi lagi kesedot. Iya, 100% energi tubuh kamu lagi dibajak sama proses pencernaan. Seluruh sistem kamu lagi jadi pelayan buat sang spacesuit. Makanya pembatasan diet itu jadi benang merah di hampir semua tradisi spiritual kuno. Di materi yang kita bahas ada contoh spesifik soal konsumsi daging. Daging hewan, pengaruhnya apa ke spiritual? Makan daging nggak cuma numbuhi otot atau kalori.
Secara esoterik, itu dipercaya mentransfer sifat, hasrat, dan insting binatang ke dalam diri manusia. Oh, jadi ningkatin agresi sama dorongan biologis lainnya ya? Tepat. Jadi puasa itu pada dasarnya cara meretas sistem tubuh buat matikan daya dari si spacesuit. Ini menjelaskan banyak hal loh, kisah-kisah nabi yang mungkin selama ini cuma kita anggap, cerita dongeng pengantar tidur, jadi masuk akal semua. Di video itu kan ada kutipan soal Yohanes Pembaptis ya, atau John the Baptist. Iya, cerita yang sangat kuat. Diceritakan ada iblis atau perwujudan egonya, datang ke dia, dan terang-terangan bilang, "Aku suka banget caramu makan. Karena pas perutmu penuh kamu jadi ngantuk, dan di saat itulah kamu melupakan Tuhan." Dan coba perhatikan respons Yohanes Pembaptis pas sadar soal itu. Dia nggak cuma sekedar doa minta kekuatan doang, Dia ngelakuin tindakan fisik ya. tindakan fisik yang ekstrim. Dia bersumpah seumur hidup nggak akan pernah makan sampai kenyang lagi. Dietnya diubah drastis, cuma makan belalang liar sama madu, terus dia mengasingkan diri ke alam liar. Dia secara sadar menekan si spacesuit fisiknya. Konsisten ditekan terus, supaya jiwanya tetap waspada. Pola yang persis sama juga ada di kisahnya Yesus kan? Ah, Saya dulu selalu nanya, kenapa sih harus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun? kenapa nggak di tempat yang nyaman aja ya? Nah itu, kenapa nggak meditasi di ruangan ber-AC gitu kan, tapi pakai kacamata peperangan biologi ini, semuanya tiba-tiba jadi logis. Dia nggak cuma puasa makan, dia ngelakuin isolasi sosial ekstrim. Karena kan ngobrol sama orang, nyari validasi, pengen didengar, itu juga masuknya hasrat ego atau nafs kan? Sangat betul. Kesunyian total ditambah kelaparan itu adalah kombinasi pamungkas untuk melumpuhkan nafs. Pas tubuhnya Yesus dibiarkan dalam kondisi paling lemah, di ambang batas ketahanan fisik, di titik itulah jiwanya mencapai puncak kekuatan. Jadi pas iblis di padang gurun datang nawarin batu buat diubah jadi roti, tubuhnya Yesus udah nggak punya daya buat merengek minta makan. Tepat. Jiwanya udah pegang kendali mutlak. Kondisi fisik yang udah dilucuti ini bikin jiwa bisa mendeteksi bisikan ego dengan sangat tajam. Luar biasa. Dan di tradisi Islam juga ada gema yang sama. Nabi Muhammad pernah bilang kalau iblis atau ego di dalam dirinya itu udah tunduk sepenuhnya ke beliau. Artinya hewannya udah berhasil dijinakkan 100%. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau semua ritual penyiksaan diri yang terkontrol ini berhasil, goal akhirnya apa? Di video itu ada istilah meretakkan cangkang telur. Itu maksudnya gimana? Itu metafora yang sangat indah. Bayangkan tubuh fisik kita ini kayak cangkang telur yang keras dan tebal banget. Oke. Selama cangkang itu utuh, apapun yang ada di dalamnya bakal terus terkurung dalam kegelapan. Nah, puasa, isolasi, ritual Duindia, itu semua adalah alat untuk pelan-pelan meretakkan cangkang itu. Biar ada cahaya yang keluar. Betul. Kalau cangkangnya udah retak, cahaya jiwa yang sejati bisa memancar keluar. Kalau di tradisi Kristen, ini sering dikaitkan dengan peristiwa transfigurasi. Oh, yang Yesus naik ke gunung itu ya? Iya, diceritakan wajah sama tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang benderang di depan murid-muridnya. Jadi buat kamu yang mungkin belum familiar, transfigurasi itu digambarkan sebagai momen di mana wujud ilahi Yesus menembus wujud fisiknya. Berarti itu bukan sekedar efek visual magic biasa dong ya? Bukan. Itu adalah visualisasi dari jiwa yang udah sepenuhnya menaklukkan dan meretakkan kendaraan fisiknya. Gila. Nah, ini ngebawa kita ke transisi pemahaman yang lumayan bikin mind-blowing sih, pertanyaan krusialnya. Pas seseorang udah berhasil ngeretakin cangkang telur fisiknya, perjalanannya selesai nggak? Apa dia tinggal duduk manis nunggu masuk surga? Jawabannya adalah tidak. Justru menurut tradisi esoterik, pada titik inilah dan hanya pada titik inilah, agama yang sesungguhnya baru aja dimulai. Tunggu. Agama baru dimulai? Lah terus yang dilakuin miliaran orang di dunia tiap hari ini apa dong? Bukannya agama itu terbuka buat semua orang? Dan semua orang punya akses yang sama ke kebenaran? Kalau pakai pandangan awam ya, tapi tradisi esoterik atau ajaran rahasia itu sama sekali nggak sependapat. Dan ini mungkin bagian paling kontroversial dari eksplorasi kita hari ini. Kamu pernah dengar ucapan terkenal Yesus yang bunyinya, jangan berikan mutiara kepada babi. Iya, sering banget. Biasanya kan kita mikir itu cuma peribahasa umum, kayak, jangan kasih barang mewah ke orang yang nggak ngerti value-nya, gitu loh, selesai.
Tapi dalam kerangka sekolah misteri esoterik, kutipan itu maknanya sangat literal dan terstruktur. Babi atau anjing di teks kuno itu bukan kata makian karena lagi emosi. Terus apa dong? Itu terminologi teknis. Dipakai untuk mendeskripsikan manusia yang tingkat kesadarannya masih 100% disetir sama tubuh fisik, nafsu, dan insting hewan. Orang yang perut dan egonya masih jadi raja. Oh, wow. Jadi pesannya itu larangan keras, kayak jangan pernah mengajarkan kebijaksanaan spiritual tingkat tinggi si mutiara itu ke orang-orang yang level kesadarannya masih babi. Betul sekali. Tapi kenapa? Bukannya ajaran suci itu justru bisa bantu nyembuhin mereka? Logika evolusi spiritual nggak bekerja kayak gitu. Bayangin kamu kasih kebenaran tingkat tinggi ke pikiran yang masih berbasis insting hewan. Pikiran itu nggak akan tercerahkan. Dia malah bakal merasa terancam, kebingungan, dan ujung-ujungnya dia bakal menyerang dan menghancurkan si pembawa pesan. Hah, makanya ajaran terdalam itu harus dirahasiakan. Tepat. Ini gila sih, berarti agama itu punya struktur hierarki yang kaku banget ya. Macam ada level keanggotaan VIP rahasia yang sama sekali nggak diketahui sama jamaah yang duduk di barisan paling belakang. Kalau mau pakai analogi modern yang gampang dimengerti, ini persis kayak struktur skill tree di video game. Wah, gimana tuh? Di materi yang kita bedah, dijelaskan ada 10 tingkatan derajat iman menuju arsy atau tahta Tuhan. Tahta Tuhan tuh bukan kursi beneran di atas awan kan? Bukan, itu metafora untuk tingkat kesadaran ilahi yang absolut. Nah, di game, kamu nggak bisa kan lompat langsung ke level 10 terus buka rahasia terbesar gamenya kalau kamu belum ngalahin bos di level pertama. Ya, nggak bisa lah, pasti disuruh namatin dari awal. Dan bos level pertamanya itu tubuh kita sendiri. Yah, nahan marah, ngontrol lapar, nundukin ego, itu bos level 1. Boleh kasih contoh konkret nggak sih gimana sistem level ini bekerja di dunia nyata? Soalnya agak susah ngebayangin orang-orang soleh di satu agama yang sama, tapi realitas spiritualnya beda-beda. Oke, kita ambil contoh luar biasa dari tradisi Islam yang dibahas di video itu. Ini tentang sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad. Oke, siapa tuh? Ada Abu Dzar dan ada Salman Al-Farisi. Nah, Abu Dzar ini digambarkan udah ada di derajat iman tingkat 9. Wah, tinggi banget dong itu, tingkat 9. Sangat tinggi. Tapi Salman Al-Farisi ada di puncaknya, tingkat 10. Terus ada satu narasi yang kuat banget bunyinya gini. Seandainya Abu Dzar mengetahui apa yang ada di dalam hati Salman, niscaya ia akan membunuhnya. Hah, tunggu, membunuhnya? Ngebunuh saudara seimannya sendiri? Gimana ceritanya? Bukannya kebenaran tingkat 10 itu harusnya cuma sekedar versi yang lebih suci aja dari tingkat 9? Kenapa yang tingkat 9 malah mau ngebunuh? Nah, disinilah kuncinya. Kebenaran esoterik itu sifatnya nggak akumulatif, nggak sekedar nambah porsi. Seringkali sifatnya itu dekonstruktif, menghancurkan pemahaman lama. Oh, jadi bertolak belakang. Gini, orang di tingkat 9 itu mungkin masih sangat mengandalkan taksir harfiah, aturan hitam putih buat jaga moralitasnya. Tapi orang di tingkat 10, kayak Salman, dia memahami metafora, roh di balik hukum itu sendiri. Bagi Salman, aturan harfiah itu kadang kelihatan kayak sekebar ilusi atau alat bantu aja. Jadi kalau Salman nyoba jelasin itu secara terbuka ke Abu Dzar, Abu Dzar nggak akan ngelihat itu sebagai pencerahan. Abu Dzar bakal ngelihat itu sebagai penistaan agama. Bid'ah yang nyata. Ajaran sesat yang harus dimusnahkan demi membela Tuhan, menurut versi dia. ya ampun. Jadi insting pertahanan dari si spacesuit dalam hal ini, ego keagamaan yang rasa paling bener, bakal bereaksi pakai kekerasan buat melindungi apa yang dia pahami. Betul. Dan itu ngejelasin kenapa banyak mistikus, sufi, atau pemikir esoterik di masa lalu yang malah dieksekusi mati sama pemuka agama dari agamanya sendiri. Masuk akal banget. Penolakan keras karena fisik mereka nggak sanggup mencerna frekuensinya ya. Dan ini juga kelihatan banget di tradisi kekristenan. Ada contohnya juga. Ada. Video itu nyorotin interaksi setelah Yesus bangkit antara Yesus, Maria Magdalena, dan murid-murid lainnya. Maria Magdalena itu digambarkan udah nyampe level kesadaran tingkat 10. Oke. Terus bedanya apa sama murid yang lain? Karena dia udah di tingkat 10, lewat persepsi jiwanya, Maria Magdalena langsung bisa ngeliat dan paham soal eksistensi spiritual Yesus pasca kebangkitan. Sementara murid lain kayak Thomas, yang level kesadarannya masih lebih rendah dan masih sangat bergantung sama fisik, dia sama sekali nggak paham. Oh, Thomas yang minta bukti itu ya? Iya,
Thomas nuntut bukti fisik. Dia ngerasa harus nyentuh luka Yesus langsung. Dia ragu dan bahkan nolak klaim Maria. Ya karena kapasitas spiritualnya Thomas emang belum nyampe di frekuensi itu. Wow. Tapi kalau kenyataannya sepahit ini ya, bahwa mayoritas umat manusia itu belum siap, dan malah bisa bahaya kalau dikasih kebenaran esoterik, terus apa fungsinya para nabi bawa agama untuk masa? Nah, perah utusan Tuhan itu sebenarnya kompleks dan berlapis banget. Di satu sisi, mereka itu pembimbing spiritual kayak Roh Kudus, buat mandu murid-murid terpilih atau initiate buat naik kelas di sekolah misteri ini. Tapi di sisi lain mereka kan ngadepin masyarakat luas yang, kalau pakai istilah tadi, masih di level kawanan babi dan beruang. Betul. Makanya, para utusan ini umumnya secara sengaja nyebarin makna-makna yang sifatnya harfiah, dangkal, dan berbasis aturan fisik. Sengaja dikasih yang dangkal, buat apa? Sebagai fitur keamanan. Dikasihlah ritual dasar, cerita sejarah yang gampang dicerna, hukum tata krama. Biar masyarakat awam ini ngerasa puas. Mereka ngerasa udah ngejalanin agama, jadi mereka nggak ngamuk atau ngancurin sistem dari dalam. Wah, ini manipulasi yang jenius sih untuk melindungi kebenaran. Iya, sementara makna yang paling dalam, mutiara yang asli, tetap aman tersimpan. Cuma diajarkan secara rahasia ke orang-orang yang udah buktiin kalau mereka bisa nundukin spacesuit fisiknya. Luar biasa, jadi ritual fisik yang dilakuin miliaran orang tiap hari, kayak gerakan ruku, nahan lapar dari pagi sampai maghrib, nyanyi kidung di gereja itu semua cuma cangkang luarnya doang. Cuma tahap taman kanak-kanak. Esensinya baru kebuka kalau seseorang udah nggak komplain lagi soal rasa lapar, nggak marah pas dihina, dan nggak diperbudak sama dorongan biologisnya sendiri. Betul sekali. Itulah titik start inisiasi yang sejati. Ini diskusi yang intens banget sih. Kita mulai dari konsep tubuh sebagai spacesuit hewani yang bikin lupa ingatan, terus ngelihat ritual sebagai senjata perang, sampai akhirnya kita sadar kalau semua agama besar itu diam-diam punya sekolah misteri VIP. Dan pengetahuan ini bakal percuma kalau cuma jadi teori konspirasi intelektual doang. Ini harusnya jadi cermin buat kita. Benar. Buat kamu yang lagi dengerin diskusi kita ini ya, coba renungin ke kehidupan nyata deh. Setiap kali kamu ngambil keputusan hari ini, perhatiin motivasi di baliknya. Contohnya pas mau makan siang gitu ya? Iya, pas kamu milih makan siang porsi raksasa yang sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat, atau pas kamu meledak marah karena dikritik teman kantor, atau pas kamu tanpa sadar ngabisin 2 jam berturut-turut cuma buat ngejar validasi sama likes di media sosial. Berhenti sebentar di momen itu. Iya, tarik napas dan tanya jujur ke diri kamu sendiri. Di detik ini, saya lagi ngasih makan sang malaikat di dalam jiwa saya, atau saya justru lagi rajin ngegemukin sang hewan peliharaan yang selama ini jadi sipir penjara saya? Itu evaluasi yang tajam banget. Dan kalau kita lebarkan lensa ini ke peradaban modern hari ini, implikasinya ngeri, tapi bikin sadar. Tradisi kuno kan nekenin kalau ketidaknyamanan dan penderitaan yang dikontrol itu satu-satunya alat bedah buat ngebebasin jiwa. Nah ini pemikiran penutup yang pengen saya tinggalin buat kamu renungin. Coba lihat budaya kita sekarang. Kita hidup di era yang terobsesi banget mendewakan kenyamanan absolut. Semuanya instan ya sekarang? Serba instan. Ada aplikasi pesan antar makanan yang bisa menuhin ngidam jam 12 malam cuma dalam 15 menit. Hiburan di HP yang nggak ada habisnya buat ngembius otak kita. Pemuasan hasrat fisik secepat kilat diagungkan jadi puncak kesuksesan hidup. Semuanya dirancang khusus supaya si spacesuit kita nggak pernah sedetik pun ngerasa nggak nyaman. Apalagi ngerasa lapar. Dimanjakan habis-habisan. Banget. Nah, pertanyaannya, kalau neken kenyamanan fisik, nahan lapar, dan membungkam ego adalah satu-satunya jalan menuju evolusi jiwa dan pintu masuk ke sekolah misteri spiritual, apakah mungkin masyarakat modern kita saat ini dengan segala kemewahan, AC, dan teknologi instannya, secara kolektif tanpa sadar lagi berlomba-lomba berevolusi jadi kawanan babi spiritual yang kehilangan akses ke jiwanya sendiri? Itu pertanyaan yang bikin merinding. Tinggalkan sejenak alarm dari spacesuit fisikmu, dan biarin pertanyaan tadi bergema di pikiran kamu hari ini. Teruslah bertanya, beranilah untuk merasa tidak nyaman, dan sampai jumpa di penelusuran materi kita yang berikutnya.